warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Bincang Peternakan dengan saya Wahyu Wulan Pratiwi Dan saya Maulana Dwi Rahma Putra sebagai moderator dengan tema peluang dan tantangan perempuan di sektor peternakan dengan Mbak Farah Sheila Lumintang Ragaza Susilo SPT. Silakan Mbak Sheila untuk perkenalan. Oke, sebelumnya selamat siang teman-teman. Aku dari Farah Sheila Lumintang Ragaza Susilo. Aku biasa dipanggil Acel. Di sini aku sebagai mahasiswi dari Fakultas Peternakan. Nah, sekarang Mbak Acel kesibukannya ngapain nih? Sekarang kebetulan aku lagi menjalankan sebagai mahasiswi pasca sarjana di Fafet Unsud. Jadi untuk kesibukan saat ini aku kuliah. Oh, terus kan Mbak Acel kan saat ini S2. Nah, perantara sebelum S2 atau setelah lulus ke S2 itu Mbak Acel pernah bekerja di mana aja? Oke, nah kebetulan aku kan waktu kemarin S1 itu aku lulus di tahun 2023. Nah, baru masuk di S2 ini aku di tahun 2024. Jadi sempat ada jarak 1 tahun itu aku juga sempat ngisi sambil bekerja. Jadi selama 7 bulan tuh aku kerja dulu. Kemudian waktu ada pembukaan S2 aku daftar S2 kayak gitu. Boleh ceritain nggak Mbak pengalaman-pengalaman Mbak Acel selama bekerja? Oke, di sini aku kerja sebagai admin dari gudang telur di PT Karya Tunas Gemilang di Batang. Nah, di situ selama kerja aku kurang lebih tugasnya itu yang pertama harus manajemen gimana proses produksi dari telur. Tapi di situ aku untuk manajemen telur masuk sama telur keluarnya, terus juga aku harus koordinasi sama teman-teman logistik untuk pengiriman telurnya, terus juga ada administrasi dan pencatatan, jadi telur masuk, terus juga telur keluar, terus ada bahan OVK yang dipakai di hari itu untuk masing-masing kandang, terus juga ada pakan yang dipakai di hari itu untuk masing-masing kandang, kurang lebih kayak gitu. Oh, oke. Terus nih Mbak, kan ini kan Mbak lulusan S1 fresh graduate langsung bekerja. Nah, dari pengalaman-pengalaman praktikum atau pengalaman-pengalaman Mbak selama kuliah S1, adakah yang relevan gitu di dunia pekerjaan? Banyak banget. Kalau untuk praktikum itu mungkin kita bisa lihat dari praktikum di bidang unggas ya, gimana kita mengetahui mengenai ayam, terus juga mengenai telur, terus juga untuk pengalaman lainnya aku terutama bisa lihat di pengalaman organisasi, gimana cara aku manage waktu, terus juga itu kan aku bekerja. Aku tuh bekerja selama dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Terus juga aku ada yang namanya muat. Mungkin kalau teman-teman tahu, muat itu bisa dilakukan di malam hari. Nah, itu kita tuh harus bisa manage waktu kita. Biar gimana caranya kita itu selesai kewajiban kita yang di kandang, masing-masing kandang. Apalagi aku sebagai admin, itu juga menyelesaikan administrasinya dulu. Terus abis itu, semua telur yang udah kedata, yang udah bisa disortir untuk dikirimkan ke masing-masing toko, bisa aku laksanain di malam hari itu gitu. Jadi aku juga harus manage waktu. Terus juga aku harus punya jiwa kepemimpinan, karena walaupun aku sebagai admin, tapi aku harus bisa bekerja sama dan menghandle beberapa orang yang kerja bareng sama aku di saat itu gitu. Terus juga pengalaman organisasi lainnya, gimana caranya aku bisa melakukan administrasi dengan baik gitu sih untuk pengalaman-pengalamannya. Berarti kan kalau misal ada telur yang kayak kurang bagus gitu biasanya dijual lagi atau diapain Mbak? Kalau untuk telur yang kurang bagus, ini aku mungkin sambil cerita aja kan ya? Iya cerita aja. Untuk pengiriman dari masing-masing toko itu biasanya kualifikasinya itu berbeda-beda. Ada telur misalkan ini ya, Yoshinoya misalkan ngambil, itu kan dia ngambilnya yang happy egg gitu, telur yang happy egg yang warnanya itu oranye ya, tau kan. Nah, itu nanti ada juga beberapa toko yang ngambilnya itu ya telur biasa. Mungkin dia ngambil telur yang ada bintik-bintiknya sedikit, terus mungkin ada telur yang ada kasar kulitnya, itu masih nggak kenapa-napa. Jadi emang ada beberapa toko atau customer yang dia tuh punya kualifikasi tertentu yang tetap bisa dari farm yang tempat aku kerja itu tetap bisa dihabisin semua telurnya kayak gitu. Nah, apa sih alasan Mbak Acel memilih masuk ke dunia perunggasan daripada di sektor lain? Oke. Ini mungkin balik ke kesempatan yang ada di depan mataku ya. Karena kebetulan aku fresh graduate, jadi aku mau mencoba banyak hal yang mungkin bisa aku jadiin pengalaman pertama aku dalam dunia kerja. Nah, karena aku juga kebetulan pada saat itu ada kesempatan
yaitu ini ya, jadi bisa aku ambil dan yaudah aku coba aja, aku juga sekaligus belajar gitu loh di dunia perunggasan ini. Siapa tahu nanti bisa jadi batu loncatan aku gitu di suatu saat nanti gitu. Jadi buat pengalaman aku sih. Berarti misal kayak ada kesempatan di Ruminan juga mau di Ruminan Iya. gitu. Jadi emang kalaupun ada kesempatan ya aku ambil aja sebagai pengalaman kerjaku pertama kali gitu. Iya. Terus kan ini Mbak, di industri peternakan kan apa sih, kebanyakan yang bekerja itu laki-laki. Nah, apa tantangan terbesar Mbak Acel sebagai perempuan yang bekerja di sektor peternakan ini? Oke, kalau tantangan kebetulan dari aku, tantangannya ini lebih ke gimana cara aku bisa bekerja sama dengan laki-laki itu. Karena dari yang tadi kamu bilang, kan lebih banyak laki-laki. Iya. Kan pasti kita dalam bekerja sama, buat perempuan itu minim ya. Pasti dominannya laki-laki. Jadi gimana caranya aku biar bisa ikut serta ngasih peran, ngasih hadir aku di situ tuh tetap bisa menghasilkan kontribusi untuk peternakan itu kayak gitu. Dan mungkin kalau untuk tantangan lainnya aku nggak ada sih, karena kebetulan alhamdulillahnya ya aku dikasih privilege kebebasan bekerja dimanapun sama orang tua aku, sama keluarga aku, sama lingkungan aku. Jadi untuk tantangan kebebasan perempuan bekerja di sektor ini, di sektor itu, kalau dari aku nggak ada. Mungkin tantangannya itu aja, gimana cara aku bisa gabung sama teman-teman yang laki-laki di situ untuk tetap bisa menghasilkan kontribusi gitu, untuk tetap bisa memberikan kontribusi di peternakan itu kayak gitu. Terus gimana nih cara Mbak kayak membangun kepercayaan diri kalau perempuan tuh juga bisa kok bekerja kayak laki-laki gitu di sektor peternakan gitu? Oke. Nah mungkin dari teman-teman tahu sektor peternakan itu keras ya. Iya. Maksudnya tuh kayak banyak, ibaratkan kasarnya kita mengeluarkan tenaga lebih gitu, gitu. secara fisik gitu ya. Nah, gimana cara aku percaya diri? Nah di sini kan kebetulan aku sebagai admin. Iya. Aku pertama percaya diri tuh aku udah dikasih kesempatan loh sama mungkin pihak SPV yang mungkin juga merekrut aku, dari pihak HRD itu juga meloloskan aku. Itu aku udah dikasih kesempatan. Jadi itu sama artinya dengan aku tuh punya hal yang sama dengan teman-teman yang di sana. Aku punya kesempatan yang sama, aku punya cara bekerja yang sama dalam visi misi di peternakan itu gitu. Nah, terus yang selanjutnya aku tuh ngasih bukti ke teman-teman di sana gimana cara aku bekerja di peternakan itu. Karena walaupun aku sebagai admin, itu bukan cuma tugasnya mencatat. Seperti yang tadi aku bilang, kayak aku muat malam, kayak gitu, itu kan aku mengeluarkan tenaga kan. Dan juga posisi admin di sana itu nggak bersih gitu. Aku tetap ada kotornya, tetap harus mensortir telur, yang namanya telur mau dikirim kan harus disortir. Turun ke lapangan. Iya, turun ke lapangan juga. Nah, dengan mensortir telur di gudang itu, aku tetap harus kotor-kotoran, tetap harus mungkin terkena telur yang pecah, mungkin juga terkena telur yang ada feses ayamnya kayak gitu. Itu tetap, nah itu aku bisa percaya diri dengan menunjukkan bahwa kinerja aku di sana tuh tetap bagus tanpa aku memandang aku ini perempuan, aku ini harus bersih, aku ini nggak bisa megang ini, nggak bisa megang itu nggak bisa. Itu malah jadi hal yang bikin aku terbuang di sana, karena mungkin kok dia kerja di bidang ini tapi dia nggak mau menerima resikonya, nggak mau menerima konsekuensinya. Jadi dengan aku percaya diri, dengan aku bisa menerima resikonya, konsekuensinya itu termasuk ke hal yang bisa aku terapkan di pekerjaan itu gitu. Oke. Terus Mbak, keterampilan apa nih yang kira-kira perlu disiapkan untuk masuk ke dunia di peternakan? Oh, kalau keterampilan banyak ya, mungkin salah satunya kita harus ulet. Ini sebagai perempuan ya, Iya. harus ulet, harus teliti biar kita tuh bisa membantu dari berbagai sisi. Mungkin kalau laki-laki kita bisa lihat dia tenaganya lebih kuat, atau mungkin juga dia logikanya lebih jalan kayak gitu. Iya. Nah, kita sebagai perempuan kita bisa mengeluarkan dari sisi ketelitian kita, keuletan kita, gimana juga cara kita memanage kita bisa mengatur apa prioritas kita di saat itu. Nah, itu kita bisa tampilkan itu semua di dunia pekerjaan di bagian peternakan kayak gitu. Terus magang selama kuliah tuh penting gak sih Mbak buat terjun ke dunia pekerjaan? Menurut aku penting banget. Jadi walaupun aku magang pas waktu itu bukan di bidang unggas, pas itu aku magang di ruminasia khususnya domba.
itu tetap ada beberapa pengalaman yang bisa kita terapkan. Kayak contohnya bekerja sama orang baru. Kan kalau kita magang kita ketemu orang-orang baru kan, sama pekerja-pekerja di sana yang udah lebih lama dari kita. Terus juga kita bekerja sama orang yang usianya tuh mungkin berbeda jauh ya sama kita. Jadi kita bisa menghargai orang yang bekerja bareng sama kita. Kita juga bisa menghargai waktu. Yang dimana kalau bekerja tuh pasti banyak hal-hal di luar kendali kita yang terjadi. Misalkan kita udah merencanakan harus A, harus B, tapi ternyata yang terjadi lebih dari itu atau di luar itu semua, itu juga kita bisa belajar dari situ. Terus gimana cara kita mengendalikan diri kita kalau kita lagi bekerja, itu juga bisa menjadi pengalaman kita selama kita magang kayak gitu. Oke, menarik banget nih. Terus aku juga sempat baca CV-nya Mbak Acel kan. Mbak Acel kan juga dapat beasiswa Charon Pokpan tuh. Nah, itu boleh ceritain nggak Mbak? Kok bisa gitu loh? Oke, jadi waktu itu aku sempat ikut beasiswa Charon Pokpan yang pertama di tahun berapa ya, aku udah lupa. Tapi itu aku nggak lolos. Beasiswa yang pertama itu. Terus kemudian di tahun yang selanjutnya aku juga ikut daftar lagi dan alhamdulillah aku keterima. Dan di situ kebetulan cuman aku sama salah satu teman aku yang angkatan 2019 yang keterima. Sisanya itu teman-teman angkatan 2020, 2021 yang keterima. Jadi aku tuh udah keterima di akhir-akhir aku menyelesaikan kuliah gitu, pas aku lagi tugas akhir. Jadi kayak apa ya, dengan aku keterima beasiswa itu jadi semangat aku sih, kayak aku harus menyelesaikan tugas akhir ini biar aku bisa memanfaatkan beasiswa yang dikasih sama fakultas ke aku gitu. Oke, terakhir nih Mbak, sebagai saran apa sih yang saran yang buat kita gini yang baru mau lulus, yang perlu disiapin lah gitu untuk masuk ke dunia kerja. Iya, untuk masuk di dunia kerja. Sebagai perempuan gitu kan, nantinya untuk di dunia kerja kan kadang sebagai perempuan apalagi di sektor peternakan kan pasti bingung tuh ke depannya mau gimana gitu sih Pak. Oke, kalau dari aku sarannya pertama kita jangan takut mencoba sih. Kita walaupun sebagai perempuan jangan pernah mengklaim diri kita itu kan kita sering nih bersuara kita tuh harus setara gender sama laki-laki. Tapi dengan kita bersuara itu kita jangan berlawanan, kita jangan mengklaim kalau kita itu di dunia sektor peternakan harus bersih, kita nggak bisa megang yang kotor ya. Kita harus berani mencoba, kita jangan takut buat mencoba apa kesempatan ada di depan mata kita gitu. Jadi apapun kesempatannya diambil aja, jangan takut mencoba dan jangan pernah ragu sama diri kita sebagai perempuan kalau kita tuh bisa ngasih kontribusi ke dunia pekerjaan apapun termasuk peternakan. Mau peternakan, mau bidang apapun itu perempuan pasti bisa turun tangan, bisa ngasih kontribusi, mau apapun itu caranya pasti selalu ada jalannya gitu. Mau kayak gimana pun pasti kita punya cara biar kita itu berkontribusi di bidang itu kayak gitu. Pokoknya jangan pernah takut buat mencoba gitu sih. Tunjukin aja kalau kita tuh bisa, tunjukin kalau kita tuh punya kemampuan yang dimana kita tuh bisa loh setara sama teman-teman lainnya, nggak harus memandang gender laki-laki atau perempuan kayak gitu. Mungkin terima kasih buat Mbak Acel ya terkait tadi pengalamannya, terus buat saran-sarannya buat teman-teman juga sebagai perempuan gitunya nanti di sektor peternakan setelah lulus gitu. Mungkin cukup sekian untuk bincang peternakan kali ini. Terima kasih Mbak Acel udah berkenan hadir untuk kesempatan kali ini. Mungkin dari kami cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.